Nah, mulai untuk membuat adonannya cukup mencampurkan tepung, garam, air, dan margarin. Diuleni saja teman-teman, baik di bowl ya maupun langsung di atas meja. Uleni saja sampai seperti di video tersebut. Gampang kok, tinggal ngulen-ngulen dengan telapak tangan. Kalau susah, lihat cara tutorial membuat donat. Teman-teman ya, ini adonan pastry. Saya membuat 2,5 kg tepung ya. Oke, ini saya ulangi secara manual. Ini bahannya terdiri dari tepung, air, kemudian garam, sama margarin. Ya, taruh saja di tengah. Ya, seperti adonan membuat donat itu ada di tutorial video saya. Itu ada. Jadi diuleni dari tengah dan sebagainya. Kemudian ini nggak terlalu elastis seperti roti teman-teman. Jadi ini kalau ditarik nggak setipis adonan roti gitu ndak ya. Jadi ini masih putus. Ini kalau pastry. Nah ini teman-teman ini kan 2,5 kg. Nanti butternya coarse fatnya atau pasir margarinnya saya perlukan 1.200 ditambah 300. 1.500 teman-teman. Totalnya 1.500. Nah ini tidak bisa saya isi sekaligus, terlalu berat. Maka ini akan saya bagi menjadi 3 dulu ya. Saya akan timbangi dulu menjadi 3. Oke ya. Saya bagi timbang menjadi 3. Tunggu sebentar. Oke teman-teman ya. Tadi adonannya itu 4.000 gram. Jadi 2,5 kg itu tambah air bla bla bla, tambah garam, tambah margarin ada 4.000. Ini saya bagi 3 teman-teman ya. Ini saya bagi 3. Berarti 1.330 sekian ya. 1.330 gram per ini. Nah ini dibulatkan dulu teman-teman ya, dibulatkan seperti ini ya. Oke, seperti ini semuanya ya. Oke, dibulatkan. Oke, nah kemudian ini ditutup dengan plastik atau kain ya. Ditutup seperti ini 20 menit atau 30 menit teman-teman ya. 20 menit 30 menit. Nah, pastry margarinnya teman-teman, coarse fatnya saya menggunakan merek Corman Premier ya. Ini yang pastry margarin, ini 22 kg. Jadi saya perlunya kan nanti 1.500 pastry margarin atau coarse fat ini. Ini kan dibagi 3 ya. Jadi 1.500 itu juga dibagi 3 teman-teman ya. Ini akan dibagi 3 ditimbangi 500-an ya. Ini akan saya timbang 500-an teman-teman, 500-an ya. Segini. Nah, nanti sisa 500 ini. Jadi saya perlu 1.500. 500 nanti kita isikan ke sini, 500 ke sini, 500 ke sini. Setelah 30 menit ya. Kita menunggu ini masih keras teman-teman. Ini dari freezer ya. Ini saya taruh di suhu ruang dulu ya. Sambil menunggu adonan ini. Oke ya. Nah ini adonan yang dari tadi saya biarkan 30 menit teman-teman ya. Kalau misalkan udara panas, ini bisa disimpan di dalam freezer atau kulkas dulu untuk beberapa saat supaya dingin ya. Oke, seperti biasa ini akan kita beri tepung dulu mejanya supaya tidak mudah lengket. Tipis-tipis saja teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman, ini adalah pastry margarin Corman yang tadi yang sudah saya tipiskan ya. Ini di plastik begini. Oke, usahakan rapi ya, artinya rapi ini. Nah, pinggir-pinggirnya ini dirapikan, letakkan di sini kayak gitu teman-teman ya. Biar lebih merata nanti penyebaran butternya. Oke, sekarang akan kita isi ya. Akan kita masukkan ke dalam adonan ini. Ini dibuat persegi 4 dulu teman-teman ya. Nah, buat persegi 4 dulu seperti ini. Oke. Ya, seperti ini teman-teman ya. Dibuat lebih lebar lagi sedikit. Oke. Nah, ini kurang panjang ya. Oke. Sama dengan cara membuat pia denis ini. Ini dibentuk persegi 4 teman-teman ya. Kalau nggak bisa ya ditarik saja.
Nah, ingat jangan terlalu banyak memberikan taburan tepung teman-teman. Oke, sekarang sudah selesai. Kemudian pastry margarin tadi atau corswet tadi akan kita letakkan di 3/4-nya sini ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini caranya. Oke, ini saya ngukur dulu. Nah kayak gini teman-teman. Kertas plastiknya usahakan putih teman-teman ya, karena ini saya lagi belajar, artinya ini media pembelajaran, jadi saya menggunakan yang merah. Oke, ini dirapikan begini. Kemudian nah, ini boleh diratakan dulu ke sini biar agak panjang teman-teman ya, karena 3/4-nya ya. Oke, nah seperti itu. Lalu ini diberi jarak teman-teman, ditekan-tekan ini supaya mudah dilipat. Oke, masukkan ke sini, ini 3/4-nya ya. Kemudian ini sama, ini dibuat sungai-sungaian ya, supaya butternya tidak ngumpul di sini ya. Kemudian ditekuk ya, ini ke sini. Oke, dirapikan dulu. Ya, ini sekarang kita tekan-tekan dulu supaya mudah menipiskannya, pelan-pelan saja seperti ini. Oke, nah kayak gini teman-teman ya, dibalik. Oke, kayak gini. Nah sekarang ini kan lubang ini, lubang ini juga lubang. Ini menghadap ke sana teman-teman, karena mau digiling ke sana ya. Oke, sebelumnya tetap diginikan lagi. Nah seperti itu ya, lalu dibalik lagi ya, seperti itu ya. Ini kan belum simetris ini, karena kecil ini belum simetris ya. Jadi ini sorry, ini agak disinikan teman-teman supaya bentuk persegi 4 gitu ya. Nah sekarang ini akan kita tekan dari tengah ya, ini diangkat dulu karena berat. Nah seperti ini pelan-pelan, jangan sampai turun begini ya. Oke, sama yang ini juga sama ya, pelan-pelan karena ini manual tanpa menggunakan mesin ya. Oke, harus dibalik teman-teman ya, dibalik supaya apa? Nah ini lihat ya, ini supaya tetap simetris gitu ya teman-teman ya. Oke, dari tengah lagi. Nah jangan langsung digini, pelan-pelan saja gini ya. Oke, sebentar ini. Nah dihentikan supaya ini nggak kelindes, ini yang belenduk ini. Nah ke sana arahnya supaya tetap simetris. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, karena saya membuat cheese stick ya, stick keju. Stick keju itu lapisannya tidak terlalu kasar alias halus, maka setelah diisi ini akan saya lipat double. Bagaimana lipatan double itu? Oke ya, yang jelek taruh di dalam ya. Lipatan double itu seperti ini teman-teman ya. Oke, lipatan double itu ini tekuk ke tengah. Oke, ini tekuk ke tengah sehingga nanti ini 1, 2, ini nanti ada 4 lapis. Nah itu teman-teman ya, ada 4 lapis. Namun ini masih akan saya rapikan dulu. Nah kayak gitu teman-teman ya. Baik, ini dilipat begini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapis ya teman-teman ya. Ini masih terlalu tebal ya. Ini akan kita simpan dulu di kulkas karena ini panas banget ya. Simpan dulu di kulkas supaya nanti menipiskannya mudah. Ini kita tipiskan dulu sedikit ya, karena nanti akan digiling lagi, ini akan dilipat lagi. Oke ya, seperti ini simpan dulu teman-teman ya. Kalau bisa di freezer ya, kalau bisa di freezer simpan kira-kira 30 menit sampai 1 jam karena ini besar gitu ya. Cara menyimpannya
ini harus disimpan. Oke ya, disimpan di freezer, tapi tetap dibungkus dengan plastik. Oke, kayak gini ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan menggiling yang lain ya, karena ada 3. Oke, ini saya keluarkan dari freezer barusan. Ini yang pertama tadi, baru dilipat sekali double ya. Tadi diisi kemudian dilipat sekali double. Ya, tujuannya disimpan dalam freezer ini, yang pertama supaya adonannya agak rileks ya, sehingga mudah digiling. Yang kedua, menyeragamkan kondisi butter korsletnya, pasir margarinnya ya. Sekarang ini akan kita lipat lagi menjadi lipatan double ya. Oke, tipiskan lagi dulu teman-teman ya. Nah, ini mudah nanti, nggak berat karena sudah di resting ya, di dalam chiller atau dalam freezer. Saya di dalam freezer biar cepat ya. Oke, ini tarik ke depan ya teman-teman ya. Tuh, pelan saja ini, jalan sendiri ya, nggak terlalu berat. Oke, seperti ini ya. Terus, oke, nah, seperti ini teman-teman. Nah, jangan lupa selalu dibalik teman-teman, supaya bagian sini, ujung ini tetap simetris ya. Oke, sehingga penyebaran butternya sama. Oke ya. Terus gini ya teman-teman. Oke, ditunggu dulu ya. Oke, jadi ya, ini sudah seperti ini, akan kita lipat double lagi teman-teman ya. Sehingga nanti hasil layernya itu halus. Ini sekitar ada 48 lapis nanti ya. Oke, dilipat seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Tarik lagi. Oke ya. Nah, ini teman-teman belum bisa ditipiskan dulu. Ini mesti disimpan di dalam freezer lagi atau kulkas lagi. Kalau dipaksa nanti robek ya. Oke, dibungkus lagi, kemudian disimpan dalam freezer ya. Sama ini bungkusnya yang tadi. Nanti ini tinggal nipiskan. Setelah itu dipotong-potong. Tunggu ya teman-teman ya. Simpan di freezer. Sekarang ini akan kita tipiskan, lalu akan kita paruti keju dan akan kita potong-potong ya teman-teman ya. Oke, ini dibuat lebar dulu ya. Dibuat lebar dulu. Oke, seperti ini. Nah, nyaman ini. Selalu dibalik-balik teman, biar simetris yang sebelah sini nih. Oke, sekarang ini akan ke depan ya. Oke, kayak gini teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai nanti ini tipisnya kira-kira setengah senti atau 3/4 senti ya, nanti saya beritahu ya. Jadi ini 10 sentian teman-teman ya, ini 10 senti ya, ini angka 10-nya di sini ya. Ini sama tabungnya ini juga 10 senti ya. Jadi nanti ini akan menyusut sedikit aja ya. Sekarang akan kita olesi dengan ini telur utuh, saya campur dengan air ya, 5 sendok makan, diolesi saja begini. Setelah itu diparuti keju begini teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Nah, sekarang ini diratakan, tekan-tekan saja gini kejunya ya. Tekan-tekan kejunya. Oke ya. Sekarang akan kita potong kira-kira 1 sentian teman-teman ya. Ini pinggirnya diratakan dulu. Oke, dipotong 1 sentian begini ya. Ya, terus selesaikan sampai habis. Nah, setelah seperti ini teman-teman ya, ini tidak langsung dimasukkan ke dalam oven, tidak ya. Tapi ini dibiarkan dulu 30 menitan sampai mencapai suhu ruang. Kenapa? Karena ini tadi dari freezer, masih agak dingin. Butternya ini masih agak padat. Ini kalau dipaksa masuk oven nanti akan berminyak, minyaknya keluar ya, walaupun suhunya panas. Karena lemak dengan adonan belum sama temperaturnya ya, jadi ditunggu dulu teman-teman ya untuk 30 menitan ya. Oke teman-teman ya, ini sudah ada 3 loyang, 4 loyang ya. Nah, ini sudah saya biarkan 30 menit, sudah mencapai suhu ruang. Sekarang saatnya masukkan ke dalam oven ya, suhunya 200 derajat. Ini 35 menit dia 200 derajatan, 25 menit 200 derajatan, kemudian diberi suhu kecil nanti 160 itu selama 15 menit ya.
Nah, ini teman-teman ya hasilnya ya. Lihat. Oke, lapisan-lapisannya ini cantik banget dan ini sangat crispy. Ini baru keluar dari oven teman-teman ya. Saya ulangi ya, 25 menit ini suhu 200 derajat. Kalau ovennya nggak stabil tolong dibalik-balik ya. Kemudian setelah 25 menit ya antara 190-200 derajat lah ya. Itu suhunya diturunkan 160 15 menitan atau sampai kering ya teman-teman ya. Ini cantik banget warnanya ya. Oke. Jadi ini bener-bener hasilnya sangat-sangat crispy tapi kuat teman-teman ya. Lihat lapisan-lapisannya ya. Oke. Tuh perhatikan. Oh, keren ya. Warnanya inilah yang namanya peyek londo. Oke.